Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ananda Putri Nawi Vanessa dari kelas 12 MIPA 2 nomor presensi 4. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat roket air. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah pompa, lakban, solder, lem tembak, gunting, botol plastik, busa hati, cutter, plastisin, dan pentil ban. Langkah pertama yang dilakukan adalah potong salah satu botol menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Kemudian beri plastisin pada kepala botol yang sudah dipotong. Tekan plastisin sampai rata dan rapat. Hingga seperti ini guys. Selanjutnya lubangi tutup botol menggunakan solder. Setelah dilubangi, pasang pentil ban agar nanti dapat dipompa. Lalu, satukan belakang botol yang utuh dengan botol yang sudah dipotong menggunakan lakban. Langkah selanjutnya adalah buat pola setengah lingkaran untuk membuat kerucut. Kemudian potong pola tersebut menggunakan gunting. Dan bentuk menjadi kerucut. Kemudian rekatkan menggunakan lakban. Nah, sekarang kita buat pola sirip roketnya pada busa hati. Buat sebanyak 3 sirip ya guys. Selanjutnya, potong pola tadi menggunakan gunting. Setelah kita bentuk kerucut dan sirip roketnya, tempel kerucut pada kepala botol yang sudah diberi plastisin. Tak lupa, 3 sirip roket tadi juga kita tempelkan menggunakan lem tembak. Tempelkan pada sisi bawah roketnya. Ulangi hingga semua sirip tertempel. Nah, langkah untuk uji coba roket air ini yang pertama adalah isi roket dengan air sampai setengah botol, lalu pompa roket terlebih dahulu hingga terasa udara di dalam botol atau roket cukup. Atur sudut sampai kurang lebih 45 derajat agar roket air dapat meluncur jauh. Kemudian buka tutup botol dan roket pun meluncur. Nah, tadi adalah video cara pembuatan roket sederhana, yaitu roket air. Di mana roket air merupakan sebuah benda yang sederhana, namun dapat meluncur jauh dan tinggi apabila diisi air dengan air sebagai bahan bakarnya, dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air tersebut. Tapi sebelumnya, bagaimana prinsip kerja dan apa saja konsep fisika yang ada pada roket air sih? Jadi guys, roket air bekerja berdasarkan prinsip kerja dan konsep fisika dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh alat peluncur. Oke,
Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hukum kekekalan momentum yang terjadi pada roket air. Tapi guys, kenapa sih roket air itu bisa meluncur? Nah, roket air itu bisa meluncur karena semburan air menyebabkan roket bisa bergerak ke atas dengan kelajuan yang sangat tinggi. Dan disinilah hukum kekekalan momentum itu berlaku. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Yang dimaksud di sini adalah total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Sama halnya dengan prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Pada keadaan awal sistem, roket dan bahan bakar diam, sehingga momentumnya sama dengan 0. Sesudah gas menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap, sehingga momentum sistem sebelum dan sesudah gas keluar adalah sama. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, kecepatan akhir yang dapat dicapai sebuah roket bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dapat dibawa oleh roket dan kelajuan pancaran gas. Jadi, semakin banyak udara yang dipompa ke dalam roket, maka tekanan udara di dalam roket akan semakin besar. Karena tekanan sebanding dengan gaya, maka gaya dorong roket semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan jarak jangkauan roket menjadi jauh. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai hukum kekekalan momentum pada roket air. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.